bihi nurul lum'ati fi khasa'is yaumil jum'ati ila an qala al-khususiyatu thaminatu wat-tasi'atu was-sittuna was-sab'una, utawi khususiyah sing ke 60, 8, 60 sanga lan 70. Akhraja ngetokake iku iyadatul maridi niliki wong sakit wa syuhudul janazati lan nyakseni wong ninggal wa syuhudun nikahi lan nyakseni nikah wal itqu lan merdekaake fihi ing dalem yaumul jum'ah. Akhraja ngetokake hadis sapa At-Tabrani Imam At-Tabrani an Abi Umamah saking Abi Umamah anna nabiyya satemene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala ngendika sapa Kanjeng Nabi, man utawi sapane wong shalla kang iku salat sapa mang al jum'ata ing jum'ah wa shoma lan puasa sapa man yaumahu ing dalem dina Jum'ah wa adalan niliki sapa man maridon ing wong sakit wa syahidalan nyakseni sapa man janazatan ing janazah wa syahidalan nyakseni sapa man nikahan ing nikah wajabat mangko wajib lahu kaduwe man apa al jannatu surga. Wa akhrajalan ngetokake ing hadits sapa Abu Ya'la Imam Abu Ya'la min hadithi Abi Sa'idin saking hadithi Abu Sa'id wa zadalan nambai wa tasaddaqa lan sedekah wa tasaddaqa lan ngetokake sedekah sapa man wa a'taqa lan merdekaake sapa man. Walam yadhkur lan ora nyebut sapa Abu Ya'la, walam yadhkur lan ora nyebut sapa Abi Sa'id syuhudan nikah ing nyekseni nikah, ing kalimat syuhudun nikah tegese syahida nikahan. Wa akhrajalan ngetokake hadits sapa Al-Baihaqi Imam Al-Baihaqi fi Syu'abil Imani ing dalam kitab Syu'abul Iman an Abi Hurairah saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ngendika sapa Kanjeng Nabi, man utawi sapane wong asbaha kang manjing esuk sapa man yaumal jum'ati ing dalam dina Jumat shaiman iku puasa wa adalan niliki sapa man maridon ing wong kang sakit wa syahidalan nyakseni sapa man janazatan ing janazah wa tasaddaqalan ngetokake sedekah sapa man bi sedaqatin kelawan sedekah faqad aujaba mongko teman-teman aujaba majibake sapa Allah ing surga. Wa akhrajalan ngetokake hadits sapa Ibnu Adiyin Imam Ibnu Adi wal Baihaqi lan Imam Baihaqi fi Syu'abi ing dalam kitab Asy-Syu'abul Iman an Jabir bin Abdullah saking Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala ngucap sapa Jabir qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong asbaha kang iku mlebu esuk sapa man yaumal jum'ati ing dalam dina Jumat shaiman iku puasa khabar asbaha wa adalan niliki sapa man maridon ing wong sakit wa utaimalan aweh mangan sapa man miskinan ing wong miskin wa syai'alan nyiapake sapa man janazatan ing janazah lam yatba' mongko orang ngintil hu ing man apa zambun arba'ina dosa 40 apane sanatan taune. Qala al-Baihaqi
Qala ngucap sapa Al-Baihaqi Imam Al-Baihaqi, hadza iku utawi iki yuakadu iku den kuatake, yuakidu iku nguatake apa hadza hadis Abi Hurairah ta ing hadise Abi Hurairah. Wa kilahum lan utawi hadis Abi Hurairah lan hadza iku dhaifun dhaif. Bismillahirrahmanirrahim. Khususiyah yang ke-68, 69 dan 70 adalah barang siapa yang dia melakukan salat Jumat, awas ini wasoma yaumahu, makanya kan seakan-akan bertentangan dengan hadis sebelumnya toh. Hadis sebelumnya orang yang berpuasa itu makruh hukumnya jika tidak disambung dengan hari sebelumnya atau hari setelahnya. Jika dia puasa yang satu sendirian maka hukumnya makruh, kan gitu. Jika dia puasa di hari Jumatnya saja maka hukumnya makruh, kecuali jika bertepatan dengan hari yang disunahkan untuk berpuasa. Maka hadis ini sebenarnya tidak bertentangan. Siapa yang menghadiri sholat Jumat, dia berpuasa di hari Jumat, berpuasanya itu imma menyambung dengan hari sebelumnya atau setelahnya, atau bertepatan dengan puasa sunnah, atau bertepatan dengan puasa wajib Ramadan. Jadi tidak bertentangan ini. Jelas? Tidak bertentangan dengan hadis sebelumnya. Jelas maksudnya? Nah, ini tidak bertentangan dengan hadis. Kemudian wa'ada maridhan, dia menjenguk orang sakit. Ulama berbeda pendapat tentang hukum menjenguk orang sakit. Hukum menjenguk orang sakit, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan fardu kifayah. Hukum menjenguk orang sakit, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan fardu kifayah. Satu. Masalah yang kedua adalah bagaimana, kapankah waktu terbaik untuk menjenguk orang sakit? Syekh Ibnul Muflih Al-Hambali di dalam kitabnya Al-Adabus Syar'iyyah, Al-Adabus Syar'iyyah, beliau mengatakan begini, bahwa wa yukrahu i'adatul maridi wasaton nahari. Makruh hukumnya menjenguk orang sakit pada tengah hari. Hukumnya makruh menjenguk orang sakit pada tengah hari. Lalu kapankah yang terbaik? Wal afdalu, maka yang baik, waktu yang baik yang dianjurkan untuk menjenguk orang sakit adalah kalau tidak pagi, sore. Loh, kenapa kalau tidak harus pagi atau sore? Sebab di waktu pagi dan di waktu sore tersebut waktu pergantiannya malaikat, sehingga catatan yang pertama yang tercatat pada malaikat adalah kebaikan, dan setiap malaikat yang turun yang menggantikan tugas itu selalu mendoakan dan bersolawat. Maka ketika orang menjenguk di pagi hari atau di sore hari, itu malaikat pasti mendoakan dan bersolawat. Di situ alasannya. Hal itu disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Muflih Al-Hambali, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, di dalam kitabnya Al-Adabus Syar'iyyati. Terus anjurane maning jare Al-Imam Ibnul Muflih, kalau kamu menjenguk orang sakit sebelum kamu pulang, satu jelas doakan, adabnya doakan orang yang sakit, yang jelas. Doa priben, doa as'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiya maradaka atau maradahu.
As'alullahal azim rabbal arsyil azim ndongani wong sakit. Doa sing Kanjeng Nabi naik ke puncak gunung. Tulisannya naik ke puncak gunung. As'alullahal azima rabbal arsyil azimi rabbal arsyil azimi an yashfiya maridaka. Jika Anda tidak sempat untuk menjenguknya, maka tinggal diganti an yashfiya maridahu dengan hak. Ini jika menjenguk, jika tidak sempat menjenguk, maka doakan dengan ini, tinggal diganti hu. As'alullahal azima rabbal arsyil azimi an yashfiya maridahu. Itu doanya Kanjeng Nabi. Ada doa yang lain di sana di sahihain, la ba'sa tahurun insyaallah. Itu sahih itu. Rawah Al-Imam Al-Bukhari an Abi Hurairah. Atau doanya jika kita menjenguk, la ba'sa at-tahuru insyaallah. Atau tahurun insyaallah, bukan at-tahuru. Ini. Nah kalau ini kalimat biasa. Jadi kayak dene, di papa waras insyaallah. Kono lu pada pikir konon. Di papa saya jadi insyaallah waras. Konon. Nah, ini yang paling sering dipakai. As'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfi maradaka atau maridaka atau maridahu jika kita tidak sempat menjenguk. Ya. Satu, jelas mendoakan. Yang kedua, kemudian sampaikan kabar-kabar yang baik, jangan kabar-kabar yang buruk. Sakit apa? Sakit lambung. Wah, tangga kita lambung mati, meledos. Jadi dokter lambung biasa kan kopi, cara minum banyu putih, melek wengi. Wong biasa sing kena lambung kaken kopi, secara minum banyu putih, melek wengi. Nah itu. Nah terus adabnya maning bagus kapan pengen balik njaluk kadongan ning wong sakit. Jaluk donga samping sampean pertama tekan dongani, terus ngupai kabar bagus, terus bagaimana cara menggembirakan agar orang yang sakit itu tidak terasa bahwa dia sedang sakit.
Jangan kemudian meden-medeni, mati tuli balik sire sing mati pisan kok. Aja di meden-medeni kon maksudnya. Tapi yang kabar sing bagus. Nah, terus baka pengen balik jaluk kadonga ning wong sakit. Sebab apa? Wong sakit itu parak karo Gusti Allah. Manane parak dudu pengen mati duduk. Wong sakit itu parak karo Gusti Allah. Apapun yang diminta oleh orang sakit itu pasti mustajab. Apapun yang diminta oleh orang sakit, sebab ada hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, hadis riwayat Al-Imam Muslim, hadis riwayat Al-Imam Muslim ada dalam hadis qudsi. Apa aja? Innallaha ta'ala yaqulu yaumal qiyamati. Gusti Allah iku dawuh ning dina kiamat. Ya bena Adama, maridtu falam ta'udni. Anak putu Adam, sampean lagi kita sakit, kenang apa beli niliki? Dawuh Gusti Allah loh. Lagi kula sakit, kenang apa beli niliki? Oh, anak putu Adam bingung. Qala ya Rabb kaifa ad'uka wa anta rabbul alamin. Gusti priben kula pengen niliki panjenengan lan jenengane pangeran semesta alam nih. Masa niliki? Qala nuli Gusti Allah dawuh apa? Ama alimta sira warubili anna abdi fulanan, hambai kula lah fulan bin fulan marada, dia sakit. Falam ta'udni, kenapa engkau tidak menjengukku? Kenapa engkau tidak menjenguk, sedangkan aika anak fulan bin fulan lagi sakit, sampai beli marani kita sih, beli jenguk konon kah? Andaikan ama alimta lamun asira weru annaka law udtahu lawajadtani indahu. Lamunan sira jenguk ning fulan lah sing lagi sakit lah, lamun sira jenguk lah, maka sira bakal nemoni kita ning kono. Sebab apa? Lawajadtani indahu, yakti bakal nemoni sira ni ingsun indahu ing dalem mung wong sakit. Jadi Gusti Allah standby ning wong sakit kok. Tapi aja terlindung mugi-mugi sakit terus. Walah bakal mau enak sakit terus ya. Maknane ai lawajadta indahu sawabi alladzi la nihayata li'azimihi. Maknane apa? Maka kamu akan menemukan ganjaran yang banyak, gitu loh maksudnya. Maknane lawajadtahu indahu ai lawajadta indahu sawabi. Maka engkau akan menemukan di orang sakit itu ketika kamu menjenguk sawabi. Maknane sawabi apa? Pirang-pirang ganjaran. Alladzi la nihayata, sing laka poge ganjaran iku. Maknane wong kang niliki wong sakit iku pada baik karo luru ganjaran sing laka poge. Luru ganjaran sing laka poge. Maka sira bakal nemoni Gusti Allah ning kono. Maknane sebab akeh ganjaran sing niliki wong sakit. Nah wong sakit selalu dijaga ning Gusti. Mangkane bakal pengen balik jaluk kadongan ning wong sakit. Sampean teka ndongani, berikan kabar yang baik, pai sing enak-enak dari wong sakitku. Buat apa? Engkau pengen balik dongaken kula. Mboten aku lah nggih sami-sami dongan aku lah. Pertanyaannya, hada iku mau lamun wonge bagus, lamun sing sakit wong beli bagus secara umum, awas ya. Lamun wong sakit wong sing beli bagus secara umum, manjing rumah sakit sebab kakean oplosan. Beben, ayo hukum ayo beben. Mancing rumah sakit sebab kaken, awas, ini anjuran. Adapun dia baik dan tidaknya secara zahir, walaupun dia tidak baik, tapi apakah dia nantinya baik atau tidak, la ya'lamuhu illallah.
Jadi ditiliki beli, tiliki, usah tiliki maning wah bledos. Aja tetap ditiliki. Secara zahir walaupun dia secara zahirnya tidak baik menurut kasat mata, tapi tidak ada yang tahu apakah dia baik dan tidaknya kecuali Gusti. Akhirnya dia baik atau tidak kecuali Gusti. Nah tilikana ya dongai sekalian, as'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfi maradaka wa an yahdiyaka. Kan bisa ditambahi. Kula nyuwun karo Gusti Allah sing Maha Agung, pangarane Arsy sing agung, mugi-mugi sampean penyakitnya diparingi sehat, diparingi waras, diparingi sehat, lan mugi-mugi Gusti Allah maringi hidayah ning sira. Mas bahasa Arab bae, masa ngerti ora? Kan konon wa an yahdiyaka, kan mugi-mugi Gusti Allah maringi hidayah ning sira. Kan lho didoakan. Nah ngamini wong sakit mustajab beli, mustajab. Ngamini wong sakit mustajab, mustajab. Wa ana indahu, kan lawajadtahu indahu, lawajadtani indahu. Dawuh Gusti Allah, lawajadtani indahu. Standby Gusti Allah ning wong sakitku. Jadi lamun pengen Gusti Allah standby ning sira apa ya sakit. Apa aja ngarep-ngarep. Nah itu. Es wa syahida wa ada maridun iku mau. Jadi niliki wong sakit. Nah, ning dina Jumat ditambahi ganjarane. Nah. Wa syahida janazatan. Wa syahida janazatan. Iku mau sing hadis kula sebutaken mau, iku disebutaken ning kitab Irsyadul Ibad. Karangane Syekh Zainuddin Al-Maribari. Akhraja Muslimun annallaha ta'ala yaqulu yaumal qiyamati, halamane kelalen mulai. Ya bena adama maridtu falam ta'udni qala ya rabbi kaifa ad'uka wa anta rabbul alamin qala ama alimta anna 'abdi fulanan marida falam ta'udni ama alimta annaka law 'udtahu lawajadtani 'indahu ay lawajadta 'indahu thawabi alladzi la nihayata li'azamihi. Iku disebutaken ning kitab Irsyadul Ibad karangan Syekh Zainuddin Al-Maribari. Rawahu Muslim. Wa syahida janazatan. Iki maknane syahida janazatan lho, sing awit awal sampai penguburan ya. Awas, sing awit awal sampai penguburan. Jadi di tengah-tengah. Kalimatnya nyakseni jenazah iku mangkat takziah, menghibur orang yang ditinggal meninggal, keluarga yang ditinggalnya, terus melu nyolati, terus mangkat ngiringi sampai ning kuburan sampai pragati dikubur. Awas ya, iku maknane wa syahida janazatan ning hadis iki. Wa syahida janazatan iku kawit awal sampai akhir. Jadi mangkat takziah, terus ketemu keluarga sing ditinggal menghibur pragat iku toli melu nyolati, pragat nyolati melu ngiring sampai tekaning kuburan dikubur sepragate. Wis pragat toli balik lha iku maksude. Iku maknane syahida dari awal sampai akhir. Nah, wa syahida janazatan. Hukum takziah iku sunnah. Hukum takziah, awas takziah itu ya niliki wong mati, niliki wong ninggal. Ya. Hukum takziah iku sunnah. Nah, iku sunnah. Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Muhyiddin bin Syaraf An-Nawawi, Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkarun Nawawiyah iku ngomongaken wahiyya mustahabbatun. Maknane wahiyya iku at-ta'ziyah. Ta'ziyah iku disunnahkan. Apa sih ta'ziyah iku? Dia ta'ziyah iku ya niliki wong ninggal terus menghibur wong kang ditinggal. Jadi dongai ki ana maning ki. A'dzamallahu ajrakum wa ahsana izaakum wa ghafarallahu limayyitikum. Iku kalimat takziah.
Kalimat takziah a'zamallah a'zamallahu ajrakum wa ahsana izaakum wa ghafarallahu limayyitikum. Iku kalimat bakat takziah. Yes. Awas. Jadi singawit awal sampai takziah iku singawit syahidah janazatan iku singawit awal sampai akhir. Yes. Sebab apa? Sebab anak wong kang takziah iku singawit awal sampai akhir. Ya, man ittaba'a janazatan, sapa wong kang ngiring janazah. Man taba'a janazata muslimin, sapa wong kang ngiringi janazah muslim. Nah, imanan wahtisaban. Imanan sampeyan iman karo Gusti Allah, wahtisaban iku maksudnya ngalap ridhone Gusti. Awas. Ngalap ridhone Gusti Allah. Yes, thumma yusalli hatta yusalliya, sehingga dia salat. Tersalat pripen terus wa tudfanul janazat, lan dikubur jenazah sampai dikubur, kemudian dia pulang, maka falahu qiratani, maka dia akan mendapat 2 qirat. Kullu qiratin, 1 qirat itu sama dengan 1 gunung Uhud besarnya. 1 qirat sama dengan 1 gunung Uhud. Nah, wes. Terus lamunan dheweke cuma nyolati bae priben, maka falahu qiratun. Lho, lamun dipragat. Lamun beli pragat, cuman andon nyolati terus kun balik priben, orang nyampe ning kuburan, maka dheweke cuman oli 1 qirat. 1 qirat itu ya besarnya 1 gunung Uhud, sebagaimana dawuh Kanjeng Nabi, rawa al-Imam Al-Bukhari. Nah, masalahnya mekanen takziah iya, dia takziah terus nyolati iya. Tapi begitu jenazah mangkat marani kuburan, wong-wong pada melu ngiring, dheweke beli melu ngiring. Engko baelah nyusul. Paham maksud iki? Engko bae nyusul. Nah, begitu lagi proses pemakaman, nembe mangkat dewekan mangkate ya. Nembe mangkat mlaku mangkat mbok motor mbok mlaku bawa dewekan.
sampai tekaning kuburan, sampai pragat ngubur, sampai rampungnya balik tuli. Apakah dia tetap dapat 2 qirat atau tidak? Nah, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari bi Syarhi Sahih Al-Bukhari ngomongkan wa muqtada hadza anna qiratani innama yahsulani liman kana ma'aha fi jami'it tariqi hatta tudfan fa in shalla wa dhahaba ila al-qabri wahdahu fa hadara ad-dafna lam yahsul lahu illa qiratun. Namun sedikit pripen jajar Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, lamun ana wong mangkat takziah ketemu keluargae, menghibur keluarganya, terus dia ikut sholat, mensolatinya. Setelah sholat, begitu jenazah dibawa, dia tidak ikut mengiring bersama dengan pengiring lainnya, tidak, tapi menunggu. Kok gampanglah nyusul. Jenazah sudah sampai di pekuburan, ketika dalam proses mengubur dia berangkat sendirian. Kemudian sampai di sana sempat mengikuti prosesi penguburannya, sempat mengikuti sampai selesainya, kemudian dia pulang. Apakah dia sama dengan dawuh Kanjeng Nabi dapat 2 qirat atau hanya 1 qirat? Imam Ibnu Hajar mengatakan 1 qirat. Kenapa? Karena dia tidak berbarengan dengan pengiring yang lain, tapi dia berangkat sendirian. Dia hanya dapat 1 qirat, tidak 2 qirat pahalanya. Wes, iku. Wa syahida janazatan. Wa syahida nikahan. Terus di antara adab sing sering anu ki, adab sing paling kudu dijaga. Al-Imam Ghazali nawakan iku apa? Tarkut tabassum. Sira bakal takziah tuli aja ngatoni seneng. Aja. Makanya cara priben? Makanya carane qillatul hadithi. Apa? Nyetitikaken ngobrol. Ngobrolnya disetitikaken. Ning kana. Karena dulu tapi ya, sekarang beda sudah. Dulu kapan ana wong mati ning Tarim, ning Hadramaut iku, kapan ana wong mati, wong takziah ku pada maca Quran. Terus ana sing nangis. Nangis. Sehingga disebutkan sampai ana wong bingung, akhir takon, "Kang, kin sing mati keluarga sampean ta?" Duduk, ai si nangis. Penasaran maning ngacak ning wong sejen, ngacakan. Ya lagi maca Quran lagi nangis. Nih, Kang, kun sing mati keluarga sampean dah. Duduk. Sampai bertanya 4 kali atau 5 kali lebih. Dia bertanya, "Kang, kun sing mati tam anu sampean dah, sedulur sampean dah." Duduk. Batur sampean, duduk. Maka terakhir kemudian bertanya, "Kang, kenang apa sampean kok nangis?" Padahal yang meninggal itu bukan keluarga Anda, yang meninggal itu bukan kerabat Anda, bukan teman Anda. Tapi kenapa Anda menangis? Apa jawabannya? Kita lu mikiri lamun kita mati ke kepriben. Sembari membaca Al-Quran, sembari menangis. Jawabannya ini yang menohok. Saya memikirkan diri saya. Andai kata saya meninggal bagaimana? Apakah enak seperti dia atau tidak? Apakah banyak orang yang takziah seperti ini atau tidak? Loh, ning kana. Ning kene aja takon. Maknane ning umume wong Indonesia aja takon. Sing ngongko ngobrol, sing ngongko sedih, sing ngongko bahagia, sing ngongko ngudut ya ngongko. Iku jadi ning kana masyaallah, ning kana. Sehingga ketika kita pertama kali pun pernah menemukan gitu. Pernah menemukan. Tapi iya zaman kula ning kana beri pernah. Apa rane bakal ana wong ninggal takziah ku teli wong gemuyi apa menang sih menang lah kasih ngobrol. Dijak ngobrol kangelan. Ya kula ya melu menang. Ketika Sayyidil Walid Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri meninggal, tidak ada satupun yang mengobrol.
duduk dan diam. Duduk dan diam. Ketika ada ulama besar datang, Muhammad Sayyidul Habib Salim Syatiri atau Sayyidul Imam Al-Habib Umar bin Hafid datang berdiri, rebut salaman, musafah, salaman. Udah salaman duduk lagi, ya tidak ada yang ngobrol. Iman nongkrong, saya pun pelangap lumba. Insyaallah, iya ya wong kene. Sembari berpikir, wong kene, masya Allah, menjaga adab keluarga yang ditinggal, tidak mau menyakiti keluarga yang ditinggal. Jajal kulalan sampean kabeh takziah. Kenapa temu-temu mati bae? Ya pangapura. Begitu anu ki ninggal, masyaallah cilik barang mana kenapa temu-temu mati baeku? Tak kok kenapa temu-temu mati baeku. Padahal jangan bertanya seperti itu, tapi baca itu. Begitu halaman dirangkulnya, a'zamallahu ajrakum wa ahsana izaakum wa ghafarallahu limayyitikum. Semoga Allah meninggikan, memuliakan, memenuhi pahala-pahala kepadamu. Wa ahsana, dan memberikan kebaikan. Wa ghafara, dan Allah mengampuni dosa-dosa orang yang meninggal. Oh dong, mesti beli meletakkan ini. Perasaanku ini ku dolan karo kita. Kan mati temu mati kenapa? Kenapa? Itu ngai beli malah kenapa? Yes. Nah, itu disebutkan Imam Ghazali sebenarnya. Wa syahidan nikahan, nyakseni pernikahan. Oh. Nyakseni pernikahan iku awit awal sampai akhir maning. Dan ketika khutbatun nikah dianjurkan, awas, wayam bagi halata khutbatin nikahi, dianjurkan ketika pada waktu khutbah nikah begitu, astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim, astaghfirullahaladzim, meluan. Sebab malaikat turun mengamini, mengiyakan orang-orang yang mengikuti ucapan astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kalau perlu berdoa, sebab disitulah waktu mustajab ketika ada akdun nikah. Kapan waktu mustajabnya doa? Ketika antara khutbah dan akdun nikah. Antara khutbah dan akdun nikah. Mulanya nikahnya apakah astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Akal lambe astagfirullah ngangkat kenen. Astaghfirullahaladzim. Aku lalan sampean kabeh. Ya ampun. Nah, makanya ki ongko saja. Malah kagian toli durung akad durung pragat wis sah ngarang kowe. Akad durung pragat wis sah. Awas jangan mendahului. Awas. Itu kalimat kelihatannya guyonan loh. Kalimat kelihatannya guyonan, tapi hati-hati. Karena prosesi akdun nikah itu ikatan bainahu wa bainallah. Lah kalau kamu mendahului sah sementara belum sah, bisa dihukumi haram. Hati-hati. Hati-hati, mulanya bakal anak nikah meneng apa aja ngomong sah. Durung pragat wis ngomong sah sih pribet. Sah seakan-akan kamu mengesahkan padahal belum selesai. Awas, sedangkan ikatan akdun nikah itu sama saja dia mengikat bahwa ini adalah nanti menjadi istri saya bersaksi di hadapan. Oh. Mana aja ngomong sah. Kayak kulalan sampean kan ngono, durung pernah ngomong sah. Iku. Mulanya kan ketat, butuh 2 syahid. Lah iku makane. Karena itu. Dan kalau perlu syahid itu tidak harus kerabatnya. Tak ulangi ya. Syahidun nikah itu tidak harus kerabat. Karena kebanyakan dari kita yang ditunjuk adalah kerabat. Tidak harus kerabat. Kalau perlu yang ditunjuk menjadi syahid itu yang penting al-adil. Kalau perlu orang yang mengerti. Yang ditunjuk menjadi syahid itu adalah orang yang mengerti tentang nikah, hukum nikah, hal-hal yang berhubungan dengan nikah. Jadi tidak harus kerabatnya. Kan kebanyakan dari kita kebanyakan kalau enggak pamannya, gitu. Itu. Sudah. Wasyahidan nikahan, dia menyaksikan pernikahan dari awal sampai akhir, sampai akdun nikah selesai, sampai doa. Maksudnya itu. Dah. Adapun nanti diiring ke tempat pelaminan itu bukan merupakan prosesi dalam hadis ini, tidak masuk.
Bibian wajabat lahul jannah, wajib baginya surga. Awas, jika semua ini sesuai dengan yang dianjurkan oleh Rasulullah. Tapi jika tidak sesuai dengan yang dianjurkan oleh Rasulullah, maka tidak masuk. Ketat, membabkin ketat. Membabkin ketat. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ketat. Membabkin. Dari mulai syahidah janazatan, ada maridhan, kemudian syahidah nikahan, itu kalau memang memenuhi anjuran-anjuran yang dianjurkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi sampai aneh, tapi ya sampai aneh. Awas sampai aneh ki, sampai aneh maksudnya. Sampai aneh sesuai dengan anjuran Kanjeng Nabi. Mangkat nganggo pakaian sopan. Wudu. Hadir baru campur wadon, bisa. Terus mendengarkan prosesi. Kalau di akad dia mendengarkan prosesi akad nikah. Kalau di jenazah sampai penguburan selesai, itu kalau memang sesuai dengan anjuran. Tapi kalau tidak sesuai dengan anjuran, maka tidak masuk. Pada diri orangnya ya, bukan pada tempatnya. Bukan pada tempatnya. Contoh, kalau biasanya di akad nikah, kalau di akad nikah itu kadang-kadang itu kan sesuai umpama ada istilah sambutan itu kan di luar itu. Nah itu kan di luar berarti kan. Nah, kalau di acaranya itu tidak masuk. Maknanya kita tidak, bagi orang yang mengadakannya itu tidak masuk. Yang dianjurkan di sini adalah orangnya pribadi, orang yang berangkatnya, kitanya yang berangkat. Tapi pada acaranya itu tidak masuk. Yes. Itu. Bahkan dalam riwayat lain wa tasaddaqa bi shadaqatin. Dia bersedekah di hari Jumat. Sudah lewat kan tentang fadilahnya sedekah di hari Jumat. Ya, bersedekah di hari Jumat. Yes. Dalam riwayat lain wa at'ama miskinan atau wa at'ama miskinan. Dia bersedekah, maknanya pada pikir sedekah. Wa ta'ama miskinan. Dia memberi makanan pada orang-orang miskin. Ana fakir, ana miskin, ana fakir miskin. Apa endi sing luwih mending antara fakir karo miskin? Untuk ngaji tahun kemarin itu sudah diceritakan kan perbedaan fakir dengan miskin. Ayo. Fakir itu orang yang sehari dia mendapatkan 50.000, harus dia seharinya butuhnya 50.000, dia dapatnya 50.000, itu fakir. Pas. Miskin orang yang kebutuhannya 50.000, dia dapatnya 10.000, itu miskin. Barang di Indonesia anak istilah sebutan fakir. Ina temen fakir miskin fakir yang fakir beda ya. Wis fakir miskin pisan. Makanya di Arab laka istilah fakir miskin kulaka. Lamun fakir ya fakir, lamun miskin ya miskin ning kanan ning Jaziratul Arab. Terutama kita nyaman di pernah nemukan bahasa fakir miskin. Anak paling lamun beli miskin ya fakir. Jadi laka istilah fakir miskin. Indonesia melarat teman berarti pokoknya wis fakir miskin pisan. Sodako kepada fakir miskin. Yes, itu. Ya. Dalam riwayat lain dikatakan bisa nadin isnaduhu dhaifun wa at'ama miskinan wa syayya'a janazatan maka lam yatba'hu dzambu 40 sanatan. Maka dosa-dosa kecil, awas ya. Dosa-dosa kecil tidak akan mengikutinya. Maknanya dia diampuni dari dosa-dosa kecil selama 40 tahun. Maknanya kan. Awas lam yatba'hu maksudnya diampuni dosa-dosanya. Diampuni dosa-dosanya oleh Allah, dosa-dosa kecilnya oleh Allah selama 40 tahun. Fa kaifa idza kana fil jum'ati wa fi syahri Ramadan wa lebih.
Bagaimana kalau Jumat itu? Jumat di Ramadan, ada orang meninggal, orang nikah kayak orang mungkin ya. Ada orang meninggal dunia, ada orang sakit. Maka bagaimana hukumnya? Maka bagaimana? Oh, jelas berlipat-lipat lagi. Pertanyaannya, musim corona mungkin kan niliki wong sakit, sedangkan kan kita pengen niliki wong sakit priben. Kan supaya oli ganjaran sing ora terbatas saking Gusti Allah priben je. Maka cukup dengan doa tadi. Cukup dengan doa tadi. Wa an yashwiya mari dohu. Maka sama saja. Kalau keadaannya seperti ini. Jangan keadaan seperti ini. Ada orang sakit, kita ingin menjenguk tapi tidak sempat karena kita terlalu sibuk, karena kesibukan kita sehingga tidak sempat untuk menjenguk. Ada niatan kita ingin menjenguk, maka bagaimana kemudian kita mendoakan dengan doa tadi? Bagaimana hukum? Maka apakah sama hukumnya dengan orang menjenguk? Sama hukumnya dengan orang menjenguk. Asal satu, ada uzur seperti tadi. Dan sekarang kan ada uzur nih. Kalau kita mendapat kabar bahwa teman kita Kang sakit di rumah sakit, pengen niliki, sampai niliki malah sampai karena vonis gue repot. Orang-orang. Umpama sampeannya bisa nilikikan sebab aturan yang ketat di setiap rumah sakit, maka bagaimana? Cukup doakan dari jauh atau menelpon. Zaman sekian anak telepon, anak miss call video call, tinggal ngomong mugi-mugi waras nggih, mugi-mugi sehat. Asallallahu al-azim rabbal arsyil azim an yashfiya maridaka ya. Ya amin amin amin. Masa paham amin amin kadang-kadang kan. Bagaimana hukumnya? Apakah sama dengan orang menjenguk? Hukumnya sama dengan orang yang menjenguk orang sakit. Al-khususiyatul hadiyatu was-sab'una, utawi khususiyah sing ke 71. Akhraja ngetokake hadis sapa Al-Baihaqi, Imam Al-Baihaqi fi Syu'abi ing dalam kitab Syu'abul Iman, an Anasin saking Sayyidina Anas radhiyallahu anhu. Qala ngucap sapa Anas, qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong qala kang iku ngucap sapa man hadhil kalimati ing ikilah pira-pira kalimat sab'a marratin ing pitu pira-pira ambalan fi lailatil jum'ati ing dalem wengi Jumat. Famata mongko nuli ninggal sapa man fi tilkal lailati ing dalem mengkono-mengkono wengi, dakhala mongko mlebet sapa man al jannata ing surga. Wa man lan utawi sapane wong qala kang iku ngucap sapa man ha ing hadhil kalimat yaumal jum'ati ing dalem dina Jumat. Famata mongko nuli ninggal sapa man fi dzalikal yaumi ing dalem mengkono-mengkono dina, dakhala mongko mlebet sapa man al jannata ing surga. Man utawi sapane wong qala kang iku ngucap sapa man ucapane pipen Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa bnu amatika wa fi qabdatika wa nasiyati biyadika amsaitu ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu ulaka bi ni'matika alayya. Oh, lakan gini ya. Wa abu ulaka, abu bi ni'matika wa abu bi dzambi faghfirli innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Iki hadis rawahu Al-Baihaqi. Sanadnya sahih. Sanadnya sahih. Ana hadis saking Sayyidina Anas ngomongaken sapa wonge kang maca kalimat iki. Maca kalimat iki ning bengi Jumat, to lipas bengi kun mati. Atawa ning dina Jumat, to lipas dina kun mati. Maca setiap dina Jumat atau bengi Jumat ping 7
maka wong iku langsung menjing surga. Konon lho. Kalimat iki kalimat lamun sampean teliti ning Wirdul Latif. Tuladana ning majmu'. Wirdul Latif. Wirdul Latif itu dianjurkan, itu susunannya Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Wirdul Latif. Itu dibaca setiap pagi dan sore. Dan ada doa ininya. Wirdul Latif. Itu bacaan setiap pada subuh, karo ba'dal asar atau menjelang maghrib. Nah itu. Atau menjelang maghrib. Nah itu kan anak Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa alaika natawakkalu wa ilaika lamun ning esuk wa ilaikan nusyur lamun ning waktu sore wa ilaikal masir. Dirubah kuni bae engko tinggal. Ku ana wirdul latif. Di antara wiridane ning jero iku ana doakin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana wabni amatika wa fi qabdatika nasiyati biyadika amsaitu ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu ulaka bi ni'matika alayya ning kalimat kannya ning wirdul latif ulaka bi ni'matika alayya wa bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Iku. Nah itu di wirdul latif itu kalau tidak salah dibaca 3 kali. Dibaca 3 kali kalau di wirdul latif. Maka caranya pagi 3 kali, sore berapa? 4 kali. Maka jadi berapa? 7. Kan di situ di Kanjeng Nabi ngomongkan sab'a marratin. Maka caranya mengkonon bae. Pagi 3 kali, sore 7 kali. Ya, sore 4 kali jadi 7. Nah, iki haditsnya rawahul Baihaqi bi sanadin sahihin, sanadin sahih. Disebutkan ning Syu'abul Iman. Al-khususiyatu tsaniyatu sab'un alaih. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Al-Fatihah. Yeah.